Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ayuhal talabah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di malam hari ini dalam kajian Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, jemaah sekalian dan juga para santri, pada malam hari ini kita mohon izin dari kajian rutin yang biasa kita kerjakan di malam Ahad adalah kitab Syarhus Sunnah. Namun khusus untuk malam hari ini saya akan membacakan di antara adab-adab penuntut ilmu yang sempat kita bawakan ketika khutbah Idul Adha. Ya, jadi untuk malam ini saya mohon izin kita tidak membacakan kitab Irsyadus Sari Syarah Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, khusus hanya untuk malam ini karena satu dan lain-lain hal. Di malam hari ini saya akan bacakan yaitu di antara adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh saya pribadi sebagai murid dan juga bagi antum sekalian sebagai thalabatul ilmi, sebagai penuntut ilmu syar'i. Dan ini sempat sedikit saya bacakan ketika khutbah Id. Maka pada malam hari ini saya akan bacakan lebih luas sedikit, dan saya ambil ini dari kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab ini merupakan tahqiq atau bahasa gampangnya adalah ringkasan karangan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah terhadap kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Ada kitab tentang adab-adab penuntut ilmu dengan judul Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Itu karangan Ibnu Jama'ah, ya, karangan Ibnu Jama'ah. Kalau sebagian antum pernah mendengarkan kajian Al-Ustadz Nuzul Hafizahullah di Blok M Square di masjid, apa namanya Blok M masjidnya? Lupa saya nama masjid di sana itu. Beliau juga membahas tentang kitab ini, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, karangan Badruddin Ibnu Jama'ah. Dan kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagus sekali untuk dibaca dan antum miliki. Dan yang ada di tangan saya ini merupakan ringkasannya, bisa dikatakan sebagai ringkasannya yang ditahdzib oleh Syekh Ali bin Hasan Ibn Ali Ibn Abil Hamid Al-Halabi rahimahullah. Ya, sebenarnya ini adalah kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim.
Dalam kitab tersebut disebutkan al-faslu tsani, yaitu bab yang kedua, pembahasan yang kedua, fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi. Disebutkan oleh al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah, yaitu adab seorang talib, adab seorang pelajar, atau adab seorang murid, adab seorang santri ma'asyaikhihi, kepada gurunya, atau kalau bahasa agamanya kepada ustadznya, kepada syekhnya. Ya, ini merupakan judul bab atau pembahasan yang disinggung oleh al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, yaitu adab seorang talib, seorang santri, seorang murid kepada gurunya atau syekhnya, bahasa kita mungkin kepada ustadznya, kepada kiainya, dan seterusnya. Wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam memuliakan guru kita, ya, dalam memuliakan guru kita. Di dalam bab ini al-Imam Ibnu Jama'ah beliau memberikan 13 kiat-kiat atau poin-poin, dan ini nggak kita akan bahas semuanya, cuma ringkas saja. Ada 13 poin yang nanti akan beliau sebutkan berkaitan adab kita seorang murid terhadap guru, adab kita seorang murid kepada guru kita atau ustadz kita atau kiai kita. Yang pertama, seandainya kata beliau bab yang pertama atau poin yang pertama, adab kita pertama di dalam belajar al-istikharah fi ikhtiyari syuyukh. Hendaknya seorang penuntut ilmu ketika pertama kali ia ingin belajar beristikharah terlebih dahulu. Beristikharah terlebih dahulu di dalam memilih guru. Nggak kelihatan nih. Itu yang pertama disebutkan istikharah fi ikhtiyari syuyukh. Sebelum kita belajar, hendaknya kita beristikharah. Atau istikharah yakni meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, minta petunjuk kepada Allah kepada siapa kita akan belajar. Misalkan ada beberapa pilihan, maka kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memilih guru yang kita nantinya akan belajar padanya. Ya, guru yang akan kita belajar kepadanya. Yaitu dengan melaksanakan sholat, ada sholat istikharah juga. Ketika ada beberapa pilihan, hendaknya kita beristikharah selain hal-hal yang zahir yang bisa kita lihat. Mungkin dari segi kapasitas keilmuan kita bisa melihat. Kemudian dari tingkah laku juga bisa kita lihat juga itu. Itu yang zahir-zahir. Ya, perangainya juga kita bisa merasakan. Adapun selebihnya kita beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan annahu yanbaghi lit-talibi ay yuqaddima an-nazar wa yastakhirullaha fi man ya'khudhul ilma anhu wa yaktasibu hasanal akhlaq wal adab minhu. Seandainya bagi seorang penuntut ilmu, dia melihat dan meminta kepada Allah kepada siapa dia nantinya akan belajar. Kepada siapa dia nantinya akan belajar. Ya, di dalam memilih guru juga para ulama kita memberikan nasihat, tidak boleh sembarangan. Yang pertama jelas tentunya kalau ingin kita luaskan, pertama akidahnya lurus, jelas. Akidahnya harus lurus, salimul aqidah, salimul manhaj, salimul ibadah. Salimul aqidah, pertama akidahnya itu lurus, benar. Kemudian salimul manhaj, kemudian manhajnya juga lurus. Kemudian salimul ibadah, ibadahnya juga
bagus. Toyib, itu diantara kita di dalam memilih guru. Jadi tidak boleh asal-asalan, karena dengannya kita nanti akan belajar. Dengannya nanti kita akan belajar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah ingin menjadi murid dari Khidir, ya kan, kepada Khidir, dan lain-lain. Banyak para ulama mereka memilih gurunya siapa. Wa yaktasibu hasanal akhlaq wal adab minhu, yang nantinya kita akan mempelajari akhlak dan adab dari orang tersebut. Toyib. Itu yang pertama, yaitu beristikharah. Tahu istikharah? Salat meminta petunjuk kepada Allah. Tidak harus dengan mimpi, tidak. Ya, jawabannya tidak harus dengan mimpi. Bahkan tidak ada dalilnya kalau salat istikharah nanti ditunjukinya lewat mimpi, itu tidak ada. Ya wallahu alam, mungkin dengan cara-cara Allah azza wajal dimudahkan jalan kita menuju orang tersebut, mungkin dilapangkan dada kita untuk memilih orang tersebut. Nggak ada sama sekali dalil yang menyatakan setelah sholat istikharah nanti jawabannya lewat mimpi, itu nggak ada, tidak ada sama sekali. Istikharah adalah bentuk ibadah kita di dalam hal-hal yang kita bingung atau belum bisa menentukan di antara dua kebaikan. Ya, di antara dua kebaikan baru diadakan istikharah. Adapun kalau ini keburukan, ini kebaikan, tidak ada istikharah. Jadi istikharah adalah memilih khairul kharain. Memilih dua hal yang baik, yang bagus. Yang mana mau kita pilih? Ya, atau dua-duanya mubah. Yang mana yang mau kita pilih? Ini kita disunahkan untuk beristikharah. Adapun kalau antara kebaikan dan keburukan tidak usah istikharah. Yang satunya ustadz bid'ah, yang satunya ustadz sunnah. Ini tidak usah untuk istikharah sudah. Atau ketika ingin menikah, yang satunya muslimah, yang satunya kafirah, agamanya Buddhis misalkan. Agamanya apalagi misalkan Hindu misalkan. Itu tidak usah ada istikharah. Dan begitu pula di dalam memilih seorang guru atau ustadz yang kita ingin belajar kepadanya, memohon petunjuk kepada Allah azza wajalla. Selain dari zahir-zahir yang bisa kita lihat. Toyib, itu yang pertama disebutkan oleh al-imam. Wal yakun in amkan mimman kamalat ahliyatuh wa tahaqqaqat syafaqatuh wa zaharat muru'atuh wa 'arifat iffatuh wastuhirat siyanatuh wa kana ahsan ta'liman wa ajwad tafhiman. Kemudian diantaranya disebutkan masih di poin yang pertama dalam memilih guru, hendaknya orang yang kita belajar kepadanya orang yang ahli, ya, orang yang sudah betul-betul melewati masa menuntut ilmu syar'i. Jelas ini orang yang memiliki guru. Kemudian mungkin jelas di mana dia belajar, gitu. Jelas siapa gurunya, kita tahu. Ya, apabila memungkinkan. Kemudian sudah wa'rifat ifatu, kemudian kita lihat akhlaknya bagus dan kelakuan juga bagus. Wa kana ahsan ta'liman, yang juga harus kita perhatikan adalah di dalam mengajar, memberikan pelajaran yang baik, yang mudah difahami. Ya, kita pilih guru orang diantaranya yang mudah dalam menjelaskan pelajaran. Maknanya dia gampang untuk memahamkan gurunya. Ya, dari beberapa guru misalkan kita punya, kita ada tuh, kita mesti punya ustadz yang itu jadi ustadz favorit kita. Pasti ada itu. Karena tidak bisa dibohongi. Atau kecintaan kita kepada seorang guru daripada guru-guru yang lainnya, mungkin dia sudah ada di hati kita, entah dari gaya mengajarnya, entah dari akhlaknya kita suka, dan seterusnya. Ya, di sini disebutkan wa kana ahsan ta'liman. Ini penting ya. Kita memilih guru yang dia itu piawai dalam mengajar, yang pandai di dalam mengajar atau memahami. Ini harus kita cari yang seperti ini. Jangan yang muter-muter dalam mengajar, menjelimet, misalkan muter-muter aja.
tidak memahamkan. Apatah lagi kalau ada ustadz yang hobinya misalkan curhat misalkan di kajian atau melawak gitu, selalu melucu di dalam kajian-kajiannya. Maka yang seperti ini lebih baik untuk kita hindari saja. Kita pilih yang lebih ahsan ta'liman, yang mengajarnya itu bagus. Di antara ciri mengajar yang bagus, dia sistematis dalam mengajar. Kemudian tidak terlalu panjang lebar. Ya, sistematis dan juga ringkas. Kemudian juga ada bahasa tubuh yang ini disepakati oleh orang-orang ahli dunia juga. Bahasa tubuh juga itu mudah untuk memahami orang lain. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterapkan oleh beliau menggunakan bahasa tubuh. Contohnya di Hajjatul Wada, di Haji Wada, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul depan para sahabatnya. Kemudian menyatakan kepada mereka, apakah saya sudah menyampaikan seluruhnya kepada kalian? Maka para sahabat jawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, sambil ke atas, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah saya sudah menyampaikannya. Itu kan bahasa tubuh. Itu adalah bahasa tubuh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, berbeda ketika kita mengajar diam dengan tubuh kita bergerak, itu berbeda. Iya apa iya? Saya ada dua ustadz, yang satu kalau ngajar tangannya diam gitu. Nah, yang satu tangannya itu main atau bahasa tubuhnya main. Itu kan lebih bisa dipahami yang gurunya itu bahasa tubuhnya itu bermain, maksudnya bergerak juga. Itu diantara ahsan ta'liman. Wa ajwada tafhiman. Thayyib. Kemudian saya ringkas sini ya. Fa'an ba'di salaf, sebagian salaf mereka mengatakan, ya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya dari Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Maka perhatikanlah, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama itu. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama itu. Jadi nggak boleh sembarangan di dalam memilih guru. Disebutkan sini istikharah, untuk beristikharah. Kemudian disebutkan wal yajtahid ala ayyakuna syekh mimman naw 'ala al-ulum syar'iyyah tamamu ittila'in walau ma min man yutaqu bihi min masyayikh asrihi kathratu bahthin wa tulu ijtima'in la mimman akhadha an butunil awraq wa lam yu'raf bi suhbatil masyayikh. Ini juga masih di poin yang pertama, termasuk kriteria kita dalam memilih guru adalah orang yang pengetahuannya atau ilmunya tamamu ittila, yaitu ilmunya yang luas. Kita cari seorang guru yang ilmunya itu luas, dalam. Ya, luas atau dalam ilmunya, penguasaannya terhadap ilmu-ilmu syariat, kita pilih yang demikian. Ya, kita pilih guru yang ilmunya itu luas, tamamul ittila, walau ma'aman yuthaqu bihi min masyayikh asrihi. Dan kata beliau di sini diakui atau direkomendasi oleh para ulama yang ada di zamannya atau oleh orang-orang yang berilmu yang berada di zamannya.
Inilah yang disebut harus diakui oleh orang yang berilmu juga. Karena tidak ada yang mengetahui orang yang berilmu kecuali orang yang memiliki ilmu. Minimal oleh siapa? Oleh gurunya. Kita punya guru misalkan. Kita mengetahui ustadz kita itu diakui oleh siapa? Oleh gurunya dia gitu. Ya, diakui oleh gurunya dia. Secara keilmuan dan seterusnya boleh kita belajar kepada orang tersebut. Tanya, nggak ada salahnya. Apalagi sekarang gampang. Kita lihat nih ustadz ini lulusan mana misalkan. Gampang. Lulusan pondok pesantren mana gitu. Dan kita bisa tanya kepada salah seorang guru yang ada di sana. Ustadz, tanya, betul ada lulusan ustadz yang namanya Fulan misalkan. Iya betul. Bagaimana saya belajar kepada orang ini? Apakah ilmunya mapan, mumpuni? Oh jangan. Dia kurang belum sanggup lah kalau untuk mengajar. Bertanya, bisa tidak kita bertanya? Bisa tanya. Toib. Atau kalau sekarang misalkan kelulusan itu sudah menjadi sebagian menjadi rekomendasi, sudah lulus misalkan, sudah memiliki ijazah dari sekolahnya misalkan. Itu juga salah satu bentuk rekomendasi. Walaupun tidak setiap yang memiliki ijazah itu langsung otomatis berilmu. Nah, minimal diakui lah, dikenal. Ini juga harus kita perhatikan. Tidak boleh asal-asalan. Jangan serampangan. Karena orang tersebut paham Al-Quran misalkan, hafal Al-Quran, hafal hadits, terus mengajar kitab-kitab yang sebagian juga dipakai oleh para ulama salaf misalkan. Lalu tiba-tiba kita vonis orang tersebut adalah salafi, ustaz salaf misalkan. Dikarenakan apa? Karena kitab yang dibahas adalah kitab salaf juga. Enggak seperti itu cara menilainya. Maka tidak boleh sembarangan di dalam memilih guru atau syekh. Ya Ahmad, paham? Toib. Kemudian disebutkan di sini juga penting, banyak musibah di sini. Ya, walam yu'rab bi suhbatil masyayikh. Kemudian disebutkan wa tulu ijma'in la mimman akhadha an butunil awraq. Jangan belajar kepada orang yang otodidak hanya membaca buku-buku. Tuh. Jangan belajar kepada orang yang otodidak hanya membaca kitab-kitab saja tanpa memiliki guru. Nah, ini banyak juga menjangkiti ya orang-orang sekarang. Yang penting sudah ngaji sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, baca buku-buku terjemahan di rumah, tiba-tiba tampil sebagai seorang ustadz. Ini banyak ini musibah. Hanya bermodalkan membaca buku saja tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Nah, ini ada nih banyak begini. Ya biasa di tempat-tempat yang dakwah salaf itu bisa kita katakan lemah lah. Ya dakwah salafnya itu lemah. Ini banyak memberanikan diri. Hanya bermodalkan pertama dia sudah lama kenal kajian bahasanya. Kemudian dia hanya membaca buku-buku saja. Itu pun buku-buku tiba-tiba dia tampil sebagai ustadz. Ini nggak jelas. Jangan ambil dari orang yang tidak memiliki guru. Banyak membaca. Banyak membaca bagus atau tidak? Bagus sekali. Termasuk itu di antara tips kita mendapatkan ilmu. Namun kalau untuk memapankan pondasi dalam satu cabang ilmu itu harus belajar kepada seorang guru dulu. Misalkan kita ingin paham bahasa Arab, maka kita harus belajar kepada orang yang paham bahasa Arab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belajar kita. Dan yang kita pelajari kitab dari paling dasar sampai yang menengah sampai yang tinggi ke atas. Bahasa Arab sudah kita belajar dengan seorang syekh misalkan. Selebihnya kita membaca buku-buku bahasa Arab yang berkaitan dengan bahasa Arab, boleh atau tidak? Boleh, karena kita sudah memiliki modal, sudah memiliki kuncinya. Lain kalau orang
yang belajar bahasa Arab langsung baca buku, beli terjemahannya, dia pahami sendiri, gitu, pahamin. Oh begini. Ada kalanya pemahamannya benar dan sering dan banyak adalah salah. Paham? Misalkan kita ingin belajar akidah, maka kita harus belajar kepada seorang guru, betul-betul belajarnya. Kitab dibahas sampai selesai, kitab dibahas sampai selesai. Di mana belajarnya? Di tempat yang khusus, yaitu di pondok pesantren, di kampus-kampus Islam. Seperti itu belajar. Bukan kajian-kajian rutin. Kalau kajian rutin itu seperti makan mie instan. Mau antum 20 tahun, itu seperti makan mie instan. Sudah jadi, sudah. Makanya ketika timbul permasalahan akar-akar, kita nggak paham, nggak ngerti. Kita masak mie instan, oke. Orang masak mie instan contohnya, ya kan? Ada prosesnya tidak? Ada. Pertama dia harus beli misalkan. Kemudian setelah beli dia nyalakan kompor, tek. Kemudian dia rebus air. Kemudian dia ambil mangkok, dia buka bungkusnya, ya kan? Dia buka lagi bumbunya di dalamnya. Baru mie dimasukin, direbus selama 7 jam misalkan. Mie rendang namanya. Rendang kan lama. Ini mie rasa rendang 7 jam misalnya direbus tuh mie sampai jadi bubur. Itu mie kan direbus dulu, oke? Habis direbus, ditiriskan airnya. Ada yang sebagian mazhabnya mengganti air. Ada yang mazhabnya itu kuahnya ganti dengan air biasa yang dingin, ganti, atau air baru direbus lagi. Ada yang langsung kuahnya situ warnanya kuning, ya udah langsung diaduk, tidak? Diaduk. Set. Sudah matang, rapi, siap, dikasih tomat atau apa, baru dihidangkan. Nih, Dek, makan. Paham nggak? Yang diberikan itu tahu prosesnya tidak? Proses bumbu apa, tahu nggak? Dia tahu nggak dia? Nggak tahu, udah terima beres. Itu kajian rutin yang umum tuh kayak begitu. Dia nggak tahu gurunya, ustadznya tuh mungkin ada yang 3 hari persiapan, ada yang 1 minggu persiapan. Ya, saya kenal beberapa ustadz di luar sana, itu kajiannya 1 minggu 1 kali, persiapannya itu 1 minggu betul-betul. Jadi bukan hal yang receh ngajar itu sebenarnya. Bukan hal yang sudahlah apa saja yang dapat nanti pokoknya yang nyangkut aja di otak, enggak seperti itu. Yang seorang alim rabbani itu enggak seperti itu. Dia perlu persiapan. Persiapan fisik ya, kemudian persiapan mental juga, kemudian juga materi yang akan dia sampaikan, yang akan dia bawakan. Nah, antum itu sudah menerima yang mie instannya tadi sudah matang. Makanya jangan songong. Jangan belagu. Itu instan sudah matang. Yang tahu meraciknya siapa? Ustadznya, gurunya tahu. Nah, yang ini mie-nya misalkan ini sambalnya, ricanya, cabenya sudah busuk, buang. Oh ini terlalu pedas, janganlah. Yang kecil aja, yang besar aja sedikit. Sambil mengajar begitu, ini terlalu, kalau saya lempar ke jamaah nanti dia bingung. Jadi bukan di kajian rutin begini sudah lama belajar, tiba-tiba kita tampil sebagai seorang ustadz atau dai yang ngajar seperti ini, enggak. Maksudnya belajar cabang ilmu adalah di tempatnya belajar. Di mana tempatnya? Yang betul-betul kita mengkhususkan waktu kita, usia kita, harta kita sekalian di mana? Di tempat-tempat seperti pondok pesantren. Iya kan? Seperti kampus-kampus yang ada di Timur Tengah. Itu betul-betul kita khusus setiap hari 24 jam. Sampai dijangkiti rasa jenuh, sampai dijangkiti rasa malas, dijangkiti rasa futur, seperti itu. Dia berjuang bangkit lagi. Setelah dia belajar akidah kepada gurunya sudah mapan, dia baca buku-buku akidah yang lain, boleh nggak? Boleh tidak? Dia meluaskan pembahasan yang lain dalam akidah, boleh tidak? Boleh. Lain, dia ambil buku, dia beli buku nih, online dia beli, sampai rumah dibaca. Baca sama dia. Habis selesai, ganti lagi buku lagi, dibaca terus. Tiba-tiba, kok namanya dijadwalkan sebagai khotib Jumat. Dijadwalkan pengisi kultum subuh. Kok dijadwalkan sebagai pengisi kajian?
Bahas kitab, bahas buku. Yang dibahas, buku yang dipegang sama dia, buku terjemahan. Yang dibahas adalah buku terjemahan. Maka jangan mengambil ilmu kepada orang yang hanya gurunya itu buku atau kitab. Tidak tercela 100%. Ya, orang yang banyak membaca buku tidak juga dibenarkan 100%, hanya bermodalkan membaca buku-buku. Belajar dulu kepada orang yang ahli, ya selama sekian tahun, 5 atau 6 tahun, baru dia banyak membaca buku-buku. Nah, cari yang seperti itu. Diperbolehkan bagi kita untuk berguru kepada orang-orang yang ahli demikian. Thayyib. Kemudian poin yang kedua, poin yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Kalau di beliau ini yang keempat. Kita di kajian kita tulis yang kedua. Ma'rifatu haqqi syaikhi wa fadlihi alaihi. Mengetahui hak guru kita dan keutamaannya. Mengetahui hak guru kita dan keutamaannya. Beliau mengatakan rahimahullah, an ya'rifa lahu haqqah wa la yansa lahu fadlah. Qala Syu'bah, kuntu idza sami'ta minar rajul al-haditha kuntu lau abdan ma huyya. Kata Al-Imam Ibnu Jama'ah, beliau mengatakan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyadari, mengetahui hak gurunya, walayan salahu fadlahu, dan tidak melupakan keutamaannya atau kebaikannya. Jadi sering juga menjakiti sebagian kita ketika kita kenal guru yang baru, guru yang lama itu sudah dilupakan begitu saja. Dalam ilmu dunia saja ya, yang paling, selain orang tua tentunya, yang paling berjasa mengajarkan kita baca siapa? Guru kita yang pertama, yang kapan itu? SD itu. Betul tidak? Guru SD itulah yang mengajarkan kita baca, yang paling memiliki peran. Maka kita jangan melupakannya. Kalau dalam ilmu syar'i adalah guru kita yang pertama, misalkan dia yang mengajarkan kita akidah yang benar, kalau bid'ah sudah nggak usah. Itu harus didakwahkan gurunya berarti. Ya, kalau guru pertama kita adalah terjerembab ke dalam kebid'ahan, maka bentuk terima kasih kita kepada dia adalah dengan mengajaknya kepada sunnah ini, mengajak kepada manhaj yang hak ini. Jadi banyak orang sebagian kenal guru yang baru, guru yang lamanya itu sudah ditinggalkan, sudah begitu saja. Maka dia katakan walayan salau fadlahu, jangan melupakan kebaikannya, keutamaannya ketika engkau dulu masih bodoh. Dia yang ngajarin kita baca Iqra misalkan. Dari Iqra 6 sampai Iqra 1 dia yang ngajarin. Ya? Kita jangan melupakannya. Sekarang kita sudah duduk sebagai mudaris, sebagai guru, sebagai ustadz misalkan di pondok pesantren, jangan lupakan dia itu. Kita harus mengetahui kewajiban kita sebagai murid. Setinggi apapun penuntut ilmu, dia tetap saja sebagai seorang murid. Dari siapa? Dari gurunya itu, yang banyak mengajarkan kepadanya. Maka jangan dilupakan, harus mengetahui haknya. Kuntu idza sami'tu minar rajul al-haditha kuntu abdan ma huyya. Kata Al-Imam Syu'bah, beliau mengatakan, saya apabila mendengar sebuah hadis dari seseorang, ya diajarkan satu buah hadis dari seseorang, kuntu lau abdan ma huyya, maka aku seakan-akan sebagai budak dari orang itu. Tahu budak kepada tuannya bagaimana? Budak kepada tuannya bagaimana? Sangat menghormati. Berhutang kepada siapa? Majikannya. Kata Syu'bah, saya kalau mendengar sebuah hadis atau diajarkan sebuah hadis, maka saya bagi orang itu seperti budak terhadap majikannya.
Rafi, diam. Kata Imam Syu'bah, seperti budak terhadap majikannya. Itu sangat memuliakan gurunya yang telah mengajarkan ilmu padanya. Wa min dzalika an yu'azzima hadratahu wa yuradu ghaibatahu wa yaghdab laha fa in ajaza an dzalika qama wa farqa dzalikal majlis wa yanbaghi an yad'u lahu. Nah ini dia. Muddata hayati, selayaknya bagi penuntut ilmu untuk mendoakan gurunya sepanjang hayatnya. Mendoakan siapa? Guru kita sepanjang hayat kita. Didoakan gurunya. Sebagaimana Imam Ahmad mendoakan senantiasa dalam sujudnya siapa? Asy-Syafi'i, gurunya didoakan oleh Imam Ahmad. Dia senantiasa mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini juga adab kita terhadap guru, mendoakan gurunya. Apalagi di zaman sekarang ini alat telekomunikasi itu sudah mudah sekali. Bukan hanya kita mendoakan saja, bahkan bisa kita untuk nelpon, bisa tidak? Bisa nanyakan kabar keluarganya. Itu bisa. Kalau malu nelpon bisa lewat pesan saja, yaitu seperti sekarang misalkan ya macam-macam aplikasi bisa. Itu adab kita kepada seorang gurunya. Kalau di masjid nggak kelihatan misalkan, guru kita nggak kelihatan di masjid, kita tanya kabarnya kenapa ini, apakah dia sakit atau sedang apa. Itu bentuk perhatian kita dan adab kita kepada seorang gurunya. Dan hanya merasa kehilangan ketika gurunya tidak ada. Kok nggak ada guru saya ini, kenapa? Kita bertanya, berusaha untuk bertanya. Saya kita mendoakan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup kita doakan kepada guru kita itu. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu. Dan hendaknya kita untuk memperhatikan keturunannya. Sampai segitunya tuh. Sampai kita dinasihatkan oleh para ulama memperhatikan keturunannya. Sanak kerabatnya. Kita memperhatikan dalam rangka menghormati siapa? Guru kita itu. Sampai anak-anaknya, sampai kerabatnya kita jaga, kita muliakan karena kita menghormati guru kita itu. Ya, sampai wayar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu. Hendaknya kita perhatian kepada keluarganya dan juga anak-anaknya. Ba'da wafatihi, setelah meninggalnya guru kita, wa yata'ahada ziyarat qabrihi. Setelah meninggal, itu masih hidup ya maksudnya. Setelah meninggal hendaknya kita untuk menziarahi kuburannya. Menziarahi kuburannya. Wal istighfar lahu, kemudian mendoakannya. Wa shadaqa anhu, dan juga bersedekah atas namanya. Thayyib. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Itu poin yang keberapa tadi? Yang kedua. Thayyib. Yang ketiga, selesai kita. Al-khamis as-sabru 'ala syekh. Ini yang kita sampaikan di khutbah Id. Bersabar terhadap guru. Bersabar terhadap guru. Ini penting, nasihat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Harus sabar kepada siapa? Guru kita. Karena kita memang yang perlu sama dia. Kita perlu memang sama dia itu. Ada kalian nelpon, ya kan? Nelpon, ada kalanya kita nelpon nggak diangkat. Kalau kita yang ngambek nggak dapat ilmu dari dia. Betul itu. Ada kalanya kita WhatsApp tidak dibalas, cuma read biru doang. Harus sabar. Karena kita perlu kepada siapa? Pada guru kita itu kita perlu sabar. Bertanya permasalahan nanti dulu. Belum sempat untuk dijawab, sabar. Ustaz, buku apa yang bagus buat pelajaran ini. Oh ya nanti. Kita harus sabar, tungguin, sabar. Sampai dia lupa sudah, nanti kita tanya lagi.
Karena kalau kita tidak sabar, maka kita kehilangan ilmu dari orang itu. Atau ilmu yang dia miliki yang akan diajarkan kepada kita. Dan para ulama salaf dulu sering nguji murid-muridnya, itu sering dites murid-muridnya. Ya, ini untuk memberikan ilmu itu dia pilih-pilih orang juga, yang mana yang betul-betul layak untuk mendapatkan ilmunya. Diuji dulu, dilihat dulu. Dan ini banyak kisah-kisah yang demikian, betapa mereka mengalami sikap-sikap tegas, sikap-sikap yang tidak disukai dari siapa? Dari guru-gurunya, banyak sekali. Sampai ditendang ada, sampai diludahin ada, sampai diusir juga ada. Banyak ini yang seperti ini. Kalau azan subuh masih lama, ya ini banyak, kalau kita ingin bawakan banyak sekali kisah-kisah yang demikian. Ya, khususnya para thalabatul hadits, para penuntut ilmu hadis itu banyak sekali diuji oleh gurunya. Maka wajib bagi kita untuk sabar. Ya, kalau sekarang mungkin di pondok pesantren orang tua juga harus dinasihati, sabar kepada siapa? Ustadz-ustadznya. Kalau ingin anaknya mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak sabar, ngambek, ya udah anaknya tidak mendapatkan ilmu atau menarik diri. Dikarenakan anaknya diomelin sama siapa? Sama ustadznya misalkan. Ini kalau kajian oleh santri, berarti boleh juga nih sampein. Sabar Pak ya, jangan baperan jadi orang. Sabar Bu, jangan baperan. Karena seperti ini dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana ini jalannya dan nasihatnya para ulama, an yasbiru ala jafwatin tasduru min syaikhi aw su'i khuluqin wala yasuddu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu, poin yang kedua, bersabar terhadap hal-hal yang muncul dari gurunya, seperti akhlak yang kurang baik. Seperti akhlak yang kurang baik dari gurunya. Ini yang kita sebutkan di khutbah Id, bahwasanya guru kita manusia bukan malaikat. Memiliki kekurangan atau tidak? Pasti. Memiliki aib atau tidak? Pasti. Ustadz kita, guru-guru kita, nggak usah dicari aibnya, pasti ada. Dan bukan kewajiban kita untuk mencari-cari kekurangan atau aib dari guru kita. Kewajiban kita menutupinya, mendoakannya, memaafkannya sudah. Dan kita tetap belajar bersabar kepada orang tersebut. Memiliki akhlak mungkin perangai yang kurang enak gitu. Ya, misalkan pemarah atau terlalu cuek misalkan. Ini kan kita dapati perangai yang seperti itu, maka kita harus udah sabar aja, udah selesai. Memang mungkin dia tipikal orang yang demikian. Jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka kita tidak akan mendapatkan ilmunya orang itu. Sabar ini sangat penting sekali dalam menghadapi syekh, guru atau ustadz. Kalau kita tidak sabar, undur diri, ya sudah, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Beliau mengatakan wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi, tidak membuat dia karena melihat hal-hal yang tidak dia suka dari gurunya, menyingkir dari gurunya, pergi dari gurunya. Kemudian beliau menasihatkan wa yabda'u huwa 'inda jafwati syekh bil i'tizar wa taubah mimma waqa. Ini nasihat penting sekali. Kita hendaknya memberikan uzur kepada guru kita. Wa taubah mimma waqa, memaafkannya. Wal istighfar, mendoakan ampunan kepada Allah agar guru kita ini diampuni. Ini kewajiban kita di dalam bermuamalah kepada guru, sabar. Jangan kita lari. Kemudian memberikan uzur,
memaafkannya, dan mendoakan ampunan kepada Allah untuk guru kita itu. Wa an ba'di salaf, sebagian salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhulit ta'allum baqiya umuruhu fi amayatil jahalah wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Untuk catat nih, sebagian salaf mengatakan ini jarang didengar mungkin, ya. Tar malam bikin status ajib. Wa an ba'di salaf, sebagian salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhulit ta'allum, siapa yang tidak sabar akan kehinaan dalam belajar, siapa yang tidak bersabar akan kehinaan dalam belajar, siapa yang tidak bersabar dalam kehinaan di dalam belajar, siapa yang tidak sabar kehinaan di dalam belajar, zulit ta'allum, yaitu kehinaan dalam belajar. Tahu kehinaan maksudnya bagaimana ya? Yaitu betul-betul kita itu susah banget lah dalam belajar. Ya diomelin, tidak ngerjain PR ya dihukum, ya tenangis-nangis kita belajar. Ada orang yang belajar itu tenangis-nangis karena nggak paham-paham loh, ada loh. Sampai nangis betul-betul karena apa? Bukan karena duitnya habis, tapi karena dia nggak paham, tenangis-nangis. Sampai nggak bisa tidur karena nggak ngerti gitu. Ya, karena tidak mengerti. Karena yang memberikan ilmu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan siapa saja Allah kehendaki Allah berikan ilmu. Ada orang yang hina sekali dalam belajar itu, dia diomelin, sering diomelin. Sabar. Sering disetrap, sabar. Sering menangis karena tidak paham, wajib kita untuk bersabar. Itulah dukanya di dalam menuntut ilmu. Sulit sekali orang untuk belajar itu. Untuk mendapat ilmu ada orang yang sulit sekali jalannya, berat sekali. Siapa yang tidak bersabar akan kehinaan dalam proses belajar, baqiya umruhu fi imayatil jahalah, maka umurnya akan dihinggapi dengan kebodohan. Maka umurnya dihinggapi akan mengalami apa? Kebodohan. Itu resiko sudah. Karena dia tidak sabar dalam belajar, ya sudah, kita akan menerima kebodohan. Dan memang ciri khas sekali belajar itu susah, itu khas memang. Ya, untuk mendapatkan ilmu itu adalah hal yang perlu perjuangan, pengorbanan. Nggak ada santai-santai, tidak ada santai-santai. Makanya para ulama mereka mengatakan la yanalul ilmu birohatil jismi. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan tubuh yang santai-santai, dengan kondisi yang santai-santai, nggak akan dapat ilmu. Kita sambil senderan sana di belakang, nggak bawa catatan, sambil minum teh manis, senderan di belakang. Senderan atau senderan sambil minum, nggak nyatet, nggak apa, dapat ilmu nggak itu? Nggak dapat ilmu orang begitu. Mau 10 tahun lagi kajian, kalau cara belajarnya begitu, nggak dapat ilmu. Orang yang sudah bawa buku saja, sudah nyatet saja belum tentu paham, ya kan? Apalagi yang santai-santai, tidak akan mendapatkan ilmu. Apalagi sambil ngebales chat, sambil membuka WhatsApp, sambil membalas chattingan dari kolega bisnisnya, dari keluarganya. Ini tidak akan mendapatkan ilmu yang seperti itu. Memang jalannya adalah sulit. Jalannya memang sulit di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Perlu apa? Pengorbanan, nggak bisa santai-santai. Makanya para ulama menasihati siapa yang tidak sabar, kehinaan di dalam mempelajari ilmu, maka umurnya akan dihinggapi dengan kebodohan sudah. Sepanjang masa bahkan.
sampai dia mau belajar. Dan ketika kita menuntut ilmu syar'i pasti ada ujian, pasti ada tantangannya, pasti ada godaannya. Nggak mungkin setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu memiliki tingkat kesulitan masing-masing, memiliki tantangannya masing-masing. Di kantong ada duit 200.000, ingin sedekah, ada godaan tidak? Ada, harus dilawan. Ingat rumah, beras belum beli. Ingat apa lagi? Nanti mau mampir apa namanya toserba lah, mau mampir, mau beli ini buat anak. Padahal di kantong ada berapa? Pengen sedekah gitu, ada ujiannya nggak? Ada pasti. Sholat subuh azan, ada ujiannya nggak? Ada. Dan 1000 nantilah Ustadz belum datang. Nantilah masih rokaat pertama. Sama juga dalam menuntut ilmu seperti itu, ada ujiannya, ada yang harus kita korbankan. Maka kalau kita tidak sabar, menghinakan diri kita dalam belajar, maka hidup kita penuh dengan kejahilan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Dan siapa yang bersabar di dalam menuntut ilmu, maka dia akan meraih kemuliaan dunia dan juga akhirat. Itu lanjutannya, belum ditulis, buntung nanti mau ditulis. Separuh. Siapa yang bersabar di dalam menuntut ilmu, maka dia akan meraih kemuliaan dunia dan juga akhirat. Insyaallah. Maka dia akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Termasuk bersabar dalam menuntut ilmu di sini adalah bersabar di dalam menerima gangguan atau melihat dari guru-guru kita hal yang tidak kita sukai. Itu satu paket. Termasuk bersabar dalam menuntut ilmu adalah bersabar kepada guru yang kita belajar kepadanya. Sabar, sudah. Diomelin terus, sabar tidak? Sabar sudah. Terima, apalagi kita salah, terima sudah, kita salah kok. Ya, melihat gurunya misalkan perangainya kurang kita sukai gitu, maka kita wajib untuk bersabar. Ketemu di jalan kita nggak ditegur misalkan, terus kita ngambek sama guru kita, sudah nggak belajar lagi, dapat ilmu tidak? Nah, maka ya, kasih uzur. Mungkin dia lagi nggak pakai kacamata, karena dia sudah sudah plus atau apa, sudah apa namanya, kalau di atas min itu apa? Sudah silinder ya? Sudah silinder mungkin. Ketemu di jalan, kok tadi Ustadz nggak sapa saya ya? Tuh. Kasih uzur. Bil i'tizar, kasih uzur. Mungkin dia tidak melihat. Mungkin dia sedang terburu-buru. Oke? Mungkin sedang sariawan kali. Mau ngomong susah, ya kasih uzur saja sudah. Bukannya kita malah ngambek, apalagi sampai suuzon kepada gurunya. Ustadz, kenapa tadi nggak nagur saya? Ustadz nggak suka ya sama saya. Jadi jawab sama gurunya, iya, saya nggak suka sama kamu, pergi dari muka saya. Gitu. Sekalian aja udah. Ya, sebagian ada yang suuzon kepada siapa? Pada guru. Ustadz, kok nggak dibalas WA-nya? La ilaha illallah. Kok cuma read doang? Apa urusan lu mau gua balas nggak balas? Terserah dong. Ini suuzon kepada siapa? Kepada guru, padahal cuma hal yang sepele aja. Perasaan apa namanya, baperan jadinya. Ini harus sabar. Cuma nggak diangkat teleponnya kok marah. Cuma nggak diangkat 2-3 kali kok sudah marah gitu kan misalkan. Cuma nggak dibalas chattingannya kok marah. Ya harus bersabar kepada guru kita itu, memberikan uzur. Mungkin anaknya yang buka kali, kan bisa juga begitu. Mungkin anaknya kali yang buka, dan lain-lain. Bersabar. Sebagian mengatakan bentuk syair, innal muallima wat tabiba kilaihima la yansohani idza huma lam yukrama. Ada bait syair yang diungkapkan oleh sebagian salaf, innal muallima wat tabiba kilaihuma la yansohani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya ustadz dan juga dokter, paham nih? Ada berapa disebutkan sini?
Dua profesi. Sesungguhnya ustadz, muallim, guru, dan seorang dokter, keduanya tidak bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Ya tidak bisa. Kalau dokter tidak bisa memberikan resepnya gitu. Kalau ustadz mungkin tidak bisa memberikan ilmunya kepada kita. Innal muallima wat tabiba kilaihuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya ustadz dan dokter itu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memperbaiki. Ya. Apabila mereka berdua tidak dimuliakan. Apabila mereka berdua tidak dimuliakan, idza huma lam yukrama. Apabila mereka berdua tidak dimuliakan, tidak dihormati. Seorang pasien datang ke seorang dokter. Apa yang diharapkan dari seorang pasien kepada dokternya? Kesembuhan atau semana Allah ya, tapi ya jangan letterlaku itulah, itu sudah nggak usah dijelasin ya. Maksudnya dia mengharapkan dokter itu melayani dia gitu loh. Minimal dikasih apa? Resep, dikasih pantangannya, jangan makan batu, jangan makan kayu ya Pak, sementara gitu. Kita kalau lu udah sembuh silakan makan batu, makan kayu jika Bapak doyan. Itu yang kita harapkan. Kita bertanya, kira-kira sebabnya apa ya dokter? Sebabnya Bapak belum bayar listrik hari. Mungkin Bapak belum bayar listrik. Itu kan yang diharapkan oleh pasien dijawab ya kan? Sama juga murid kepada siapa? Gurunya begitu. Dia harapkan gurunya mengajarkan dia, memahamkan dia. Namun mereka berdua tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memperbaiki. Kita tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka berdua. Idza lam yukrama, apabila mereka tidak dihormati, tidak dimuliakan. Faidah bagi antum sekalian, lihat dari dua sisi. Pertama, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, dia tidak mengharapkan pujian dari siapa? Dari orang lain. Dia tidak mengharapkan dihormati oleh orang lain. Kewajiban dia adalah untuk berdakwah, untuk mengajar. Di sisi dari para guru nih. Dia harus memiliki keyakinan seperti itu. Tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Ketika dia sudah jadi orang alim, maka dia tidak boleh mengharapkan pujian dari siapa? Dari orang lain. Hormatan dihormati oleh orang. Nggak boleh, dia nggak boleh seperti ini. Paham ini? Dari sisi kita sebagai murid, kita harus memuliakan orang yang berilmu. Kita tidak boleh kurang ajar kepada orang yang berilmu, kepada guru yang kita belajar kepada dia. Seimbang tidak jadinya. Dari sisi guru, para ustadz ini, dia tidak boleh mengharapkan pujian dari siapa? Muridnya. Dia tidak boleh, muridnya harus menghormati siapa? Dirinya. Kalau nggak dihormati, dia marah, dia gedek misalkan. Satu sisi, dia menuntut ilmu bukan untuk dihormati, dia menuntut ilmu bukan untuk dihargai, tapi dia menuntut ilmu karena siapa? Allah. Nah, kewajiban murid, dia harus memuliakan gurunya. Dia harus menghormati siapa? Gurunya. Dia tidak boleh kurang ajar kepada gurunya. Seimbang tidak jadinya Islam mengajarkan seimbang. Kita lanjut. Isbir lidaika in jafauta tabibah. Wasbir li jahlika in jafauta muallima. Dalam syair tadi disebutkan isbir lidaika. Kalau engkau tidak memuliakan doktermu, maka bersabarlah dengan penyakitmu. Maka bersabarlah dengan penyakitmu. Sabar dengan penyakit kamu itu. Kalau engkau tidak memuliakan, tidak menghormati doktermu itu. Wasbir li jalika in jafauta muallima. Bersabarlah atas kebodohanmu ketika engkau tidak menghormati gurumu. Ketika engkau tidak menghormati gurumu. Gitu. Pasien yang kurang ajar itu bukan diberikan resep oleh dokter, disiram dengan air infusan mungkin, disuntik dengan suntikan kuda sekalian, biar cepat. Gak sopan sama siapa? Sama dokternya misalkan. Atau bahkan dia yang seakan-akan lebih pintar dari dokternya gitu. Dikasih resep, ya harusnya dikasih ini Pak, ini CTM. Dia bilang, oh jangan CTM Pak dokter, harusnya paracetamol tuh. Harusnya dikasih paracetamol.
Paracetamol tuh minumnya dokter kalau bisa 1 hari 3 kali sesudah makan. Marah nggak itu dokternya? Marah nggak kira-kira? Sus, ambil suntikan kuda. Suntik ini pasien 1. Bukan kesembuhan yang didapatkan, bukan obat yang didapatkan dari dokternya, karena dia tidak menghormati dokternya itu. Sama juga dengan murid kepada ustadznya, bukan ilmu yang dia dapatkan. Ya, bukan keberkahan ilmu yang dia dapatkan, bahkan bisa tidak mendapatkan sama sekali, sudah ditinggal aja begitu. Toib, sampai di sini paham? Sedikit lagi, kata Ibnu Abbas, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Ibnu Abbas beliau mengatakan, zalaltu taliban. Zalaltu taliban. Aku ketika menjadi seorang murid merendahkan kedudukanku. Merendahkan kedudukanku, yaitu sangat sopan, ya tidak kurang ajar. Zalaltu taliban. Kata Ibnu Abbas, dulu saya sebagai seorang murid, saya sangat menghormati guru saya. Ya, sangat menghormati guru saya. Fa'azaztu matluban. Maka pada hari ini, kata Ibnu Abbas, orang-orang keadaannya terbalik. Mereka lah yang apa? Yang sopan, ya, yang merendahkan dirinya ketika menuntut ilmu kepada Ibnu Abbas. Seperti itu. Karena dulunya Ibnu Abbas sulit-sulit dalam mendapatkan ilmu. Pada hari ini, kata Ibnu Abbas, sekarang kata Ibnu Abbas, mereka lah yang menghormati beliau, yang meminta teramat sangat ilmu yang ada pada beliau. Toib, sampai sini ada pertanyaan seputar menuntut ilmu. Tafadhol, silakan. Ini intermezzo saja ya, ini sebagai selingan aja. Karena pembahasan Syarhus Sunnah untuk malam ini lumayan berat, maka saya kasih dulu selingan sedikit. Ada pertanyaan, silakan Pak. Bapak Ahmad mau tanya? Atau mau ditanya? Nah, Bang Nasi nanya enggak, ditanya enggak? Ada pertanyaan? Silakan, bebas. Ada pertanyaan? Kita jarang-jarang buka soal jawab. Bebas, silakan. Yang mau diperluas boleh. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Bagas. Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Dan ikhwan sekalian, hendaknya antum memiliki buku-buku tentang adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ini bisa dibaca sifatnya santai, ya, bab-bab atau adab-adab dalam menuntut ilmu itu kita bisa baca sebagai selingan juga boleh, sebelum tidur atau sambil tunggu apa. Itu bisa dibaca tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ini sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang thalibul ilmi. Sebagai seorang thalibul ilmi sangat penting. Dan mungkin bukan 1, 2 atau 3 buku saja yang harus kita miliki. Banyak buku-buku. Ya, dan sudah banyak juga diterjemahkan buku-buku adab di dalam menuntut ilmu. Itu penting sekali. Karena seringnya kita itu lupa.
Sering kita itu lalai dari adab-adabnya, cara kita untuk mendapatkan ilmu. Mungkin kita merasa kok kayaknya udah lama belajar nggak dapat apa-apa gitu, atau kok saya kayaknya nggak berubah-berubah gitu, kelakuan saya belum berubah-berubah, nggak paham-paham. Mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah dalam cara kita, gaya kita dalam menuntut ilmu syar'i. Mungkin karena niat, keikhlasan yang kurang. Ini penting niat. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang niat, ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, kemudian para ulama banyak membahas tentang bagaimana kelakuan kita sebagai thalib ketika di masjid seperti apa, bersama keluarganya bagaimana, bersama gurunya bagaimana, terhadap dirinya sendiri bagaimana, terhadap kitab-kitab, terhadap buku-buku, bagaimana cara membacanya. Kan kita nggak ngerti. Selain dari guru kita diajarkan, selebihnya kita harus tahu bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara kita untuk berinteraksi kepada kitab-kitab. Itu kan dijelaskan oleh para ulama. Mulai dari yang tipis, kalau tidak ngerti langsung bertanya, naik lagi, itu ada. Sampai dibahas bagaimana cara kita berinteraksi, bermuamalah terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Memuliakannya, ditaruh di tempat yang bagus, yang rapi, tidak dilempar-lempar. Kita harus tahu supaya menuntut ilmu kita itu lebih baik dan lebih bagus lagi. Tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan, dan jadikanlah menuntut ilmu itu sebagai kegiatan harian kita. Baik bisa mendengarkan di YouTube, sambil berangkat kerja dengarkan YouTube di situ. Kajian pilih. Banyak kan sekarang? Banyak, dari dalam sampai luar negeri ada. Yang bahasa Arab juga ada, gampang, dimudahkan. Allah banyak memudahkan kepada kita di zaman ini loh. Sampai kuliah online juga ada, dimudahkan. Mau ngomong apa lagi kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa di motornya sediakan buku tipis, atau di mobilnya disediakan buku yang tipis-tipis, sambil nunggu apa bisa kita baca. Ya, jadi belilah kitab-kitab tentang adab-adab menuntut ilmu syar'i. Banyak sekali. Ada yang tulisan Ustadz kita juga ada. Kemudian dari para ulama terdahulu sudah terjemahkan, itu banyak buku-bukunya. Ada Syekh Utsaimin, ada Kitabul Ilmi. Banyak itu kiat-kiat untuk meraih ilmu. Termasuk para santri ini khususnya. Wajib bagi kalian untuk mengetahui adab-adab di dalam menuntut ilmu syar'i. Di situ kan ada tuh. Ada. Terus sekali-sekali kalian bongkar itu buku. Ya, sekali-sekali kalian bongkar. Tanya sama Ustaz, mana yang saya harus baca gitu. Jangan banyak bercerita, jangan banyak ngobrol. Kalian tuh dari sekarang nih berusaha sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, dari sekarang belajar itu. Supaya nanti kalian sudah besar, sudah dewasa, apalagi lulus dari sini bermanfaat. Jangan keluar dari pondok malu ini cuma gemuk aja badannya. Ngabisin jatah beras gua aja loh. Ya, jangan cuma keluar dari sini gemuk, putih, jangan. Mereka ini putih di sini. Ya nggak keluar, cuma apa? Nggak keluar, udah pokoknya. Cuma main bola juga sore-sore. Nanti terus dari pondok cuma putih gemuk, udah. Bahlol tapi. Jangan sampai seperti itu. Belajar di situ, buku-buku banyak. Sediakan. Nanti kalau sudah bisa bahasa Arab, lebih banyak lagi di sini. Sediakan di sini, baca. Mulai itu. Paham nih santri? Paham nggak? Paham. Makan malam nih kalau nggak paham. Paham ya, kalian belajar. Sama juga ikhwan-ikhwan seperti itulah. Kita perbaiki gaya-gaya kita dalam menuntut ilmu syar'i. Keikhlasan kita periksa. Kemudian peralatan kajian kita apa yang mau dibawa, periksa tuh. Catatan kita sekali diperiksa, laminating, tempel di kamar. Istrinya suruh baca, anaknya suruh baca sekalian. Tempel di mana? Di tembok tuh catatan kita. Baca. Begitu cara belajar. Catatan kan banyak nih. Sudah banyak nih, sudah ngaji berapa tahun, catatannya banyak. Dibuka lagi. Jangan jadi jablay, jarang dibelai. Tugas-tugas ringkasan syarh sunnah lewat semuanya sudah. Iya kan? Lewat sudah. Bikin pakai PDF tuh bagus. Ketik di mana di laptop, bikin pakai PDF, di print.
tempel. Gitu cara-cara kita dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ini manfaat dan sebagai pengingat buat saya pribadi dan bagi antum sekalian. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.